Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tempo hari kita sudah mulai tentang di ayat eee, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Ini, tahukah kamu, apakah kamu melihat ladzi orang yang yanha, yang suka melarang. Melarang apa? 'Abdan idza shalla, hamba ketika melaksanakan sholat. Hamba ketika sedang sholat. Siapakah ini? Ini sosoknya, disebutkan adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini memang dia sebetulnya masih keluarga Rasulullah SAW, masih deretan paman, tapi dia paling nggak suka dengan, eee, sebenarnya nggak cuma Abu Jahal ya, Abu Lahab pun nggak suka sama Rasulullah. Nah, tapi kalau Abu Jahal ini sukanya, gangguin Rasulullah ketika sedang sholat. Mungkin karena dia masih keluarga ya, jadi agak-agak tensin juga kalau dia gangguin pakai tangannya sendiri. Ya, maka dia gangguinnya pakai perantaraan orang lain. Karena kebetulan, Abu Jahal ini adalah istaghna, dia merasa cukup karena ya memang dia punya kekuasaan, punya harta, dan punya lain sebagainya. Makanya dia menantang orang lain, challenge orang lain untuk melakukannya, dan yang mengambil tantangan itu adalah Uqbah. Jadi si Uqbah ini atas suruhan dari Abu Jahal suka ngelemparin Rasulullah itu, entah itu kotoran, unta, atau itu tulang belulang unta, atau bahkan pernah disebut, di satu saat dia tuh, ikut mencekik Rasulullah pakai pakai sorban gitu. Nah, di ayat 11 Allah ini sebenarnya menyindir, "Ara'aita in kana 'alal huda." Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Karena sebelumnya Abu Jahal ini yang menganggap Rasulullah ini yang sesat, Rasulullah ini yang gila, Rasulullah ini yang, suka ngarang-ngarang, suka berdusta dan lain sebagainya. Nah, tapi ini dibilangin lagi bahwa, "Bagaimana pendapatmu kalau ternyata yang terbukti berada dalam kebenaran itu adalah Rasulullah, bukannya dari pihak Abu Jahal. Au amaro bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah." Karena mungkin perintah ajakan Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah ini agak sulit untuk dipahami oleh kaum kafir Quraisy, karena kaum kafir Quraisy saat itu adalah mereka sedang mereka sudah terbiasa dengan adat istiadat menyembah berhala, ya. Jadi agak susah untuk dirubah. Nah, ini sama juga nih fenomenanya dengan masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Jadi kayak, kadang-kadang ada ritual-ritual yang sebetulnya itu tidak syar'i, tapi tetap dilaksanakan karena anggapannya sudah apa ya namanya, sudah, eee bertahun-tahun dari nenek moyang dulu sudah melakukan itu, akhirnya dilakukan. Nah, dan akhirnya itu yang disebut bid'ah. Nah, ini agak, beda ya, antara kadang-kadang ada orang yang, menyebutkan memakai memakai kendaraan itu adalah bid'ah, bukan. Kalau bid'ah itu adalah lebih kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan ritual keagamaan, ya. Kalau misalkan sebelumnya ibadah haji jalan kaki atau naik unta, terus sekarang naik pesawat, itu bukan bid'ah, gitu, ya. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya, insya Allah kita bisa selesai kali ya. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, apakah kamu lihat, apakah kamu perhatikan, atau bagaimana pendapatmu? Ya. In kadzdzaba, jika mendustakan, kadzdzaba itu dusta, ya. Wa tawalla, dan dia berpaling, ya. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, jika Abu Jahal dan teman-temannya itu kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling, ya. Karena
Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini udah familiar ya, kadzdzaba nih udah diulang-ulang berkali-kali, kadzdzab, kidzib, atau takdzib. Nah, di ayat ini aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, Allah meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan orang-orang yang melarang beribadah itu, Abu Jahal dan teman-temannya. Ini kayak ngasih pelajaran ke Rasulullah. Coba dia lihat mereka, ya. Apakah Eee, apakah jika ia memandang Allah dan ajaran-ajarannya, ya, apakah ketika mereka ini Abu Jahal dan teman-temannya ini sudah tahu kebenarannya, dia dia malah berdusta dan malah berpaling, lalu tidak mau menggubrisnya, ya. Jadi ini kayak kadang-kadang mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah itu sebetulnya sudah melihat adanya kebenaran gitu, ya. Eee, dalam hati kecilnya mungkin mereka tuh paham bahwa sebetulnya yang dilakukan adalah salah, kayak misalkan orang-orang yang menyembah berhala waktu itu, dari zaman Nabi Ibrahim lah ya, dari zaman Nabi Ibrahim itu kan dikisahkan ketika dia masa ABG itu, dia dia itu malah menghancurkan berhala-berhala yang ada di kuil, dan dia sisakan berhala yang besar, patung yang besar, di lehernya itu eee, digantungkan apa namanya, Celur kayak kayak masalah kayak celurit gitulah, kayak golok yang paling besar. Nah, ketika pagi-pagi orang-orang itu pada kebingungan, "Ih, kenapa ini berhalanya nih hancur? Kenapa berhalanya hancur?" Gitu kan. Terus, dan yang jadi tersangka adalah Nabi Ibrahim. Lalu, Nabi Ibrahim dengan entengnya menjawab, "Tanya aja itu sama berhala yang paling besar. Di situ ada goloknya, coba tanya ke dia." Dan orang-orang saat itu langsung bilang, "Bagaimana bisa bertanya ke dia? Jelas-jelas dia patung, masa kita tanya, nggak mungkin bisa jawab kan?" Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu langsung menjawab, "Lah, kalau dia aja tidak bisa menjawab, tidak bisa membela dirinya, lalu kenapa kalian menyembahnya?" Nah, itu kan sebetulnya mereka paham bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, gitu, adalah salah. Tapi, eee tapi tetap dilakukan. Entah apa alasannya, pokoknya dia tahu bahwa bahkan patung itu tidak bisa membela dirinya, patung itu tidak bisa menjawab, tidak bisa menolong, ya. Lalu kenapa dimintai apa, disembah gitu, terus apa gunanya patung itu disembah, gitu, ya. Nah, ayat 13 sama 14 ini related gitu. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, apakah kamu lihat atau bagaimanakah pendapatmu? In kadzdzaba, jika orang yang melarang itu kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling kepada Allah. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ayat ini related ke ayat selanjutnya nih, di ayat 14. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke. Alam ya'lam, alam, apakah tidak atau tidakkah, ya'lam, dia mengetahui, bi anna, bahwa sesungguhnya Allah yaro, yaro itu melihat. Oh, ada ro-ro-nya, itu melihat. Taro, kamu melihat. Yaro, dia melihat atau mereka melihat. Aro, aku yang melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yaro. Alam ya'lam bi
Allaha yara. Alam ya'lam, apakah tidak? Ya'lam, dia mengetahui bi anna, bahwa sesungguhnya Allah yara, Allah itu melihat. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia melihat bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya, balik yang tadi ayat tadi, ya. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, di situ kan Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang melarang ibadah itu, Abu Jahal dan lain sebagainya itu, apakah jika ia memandang Allah, apakah ketika dia menemukan kebenaran di ajaran-ajarannya Allah, apakah dia mengikutinya atau mereka memilih untuk berpaling dan mendustakan? Gitu kayak, mungkin itu cuma kebetulan aja gitu. Biasanya suka gitu kan, orang-orang kalau dikasih, nasehat, terus kebetulan beneran kejadian, terus dia bilang, "Itu cuma kebetulan aja." Mereka nggak tahu, atau begini, atau mereka itu pura-pura menerima kebenarannya, pura-pura memeluk agama Islam, tapi dalam hatinya dia itu mendustakan dan dia berpaling. Dia pura-pura berislam, ya, tapi Islamnya KTP, tapi dia tidak pernah menjalankan perintahnya Allah, tapi justru malah eee justru terus melanggar aturannya Allah. Nah, mereka nggak tahu bahwa Allah sebetulnya melihat, Maha melihat, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka mengetahui bi annallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat, ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu melihat, mengetahui setiap perbuatan dosanya. Nggak ada satupun yang luput dari CCTV-nya Allah. Eee, tahu nggak sih biasanya adalah, eee, seorang pendosa seorang pendosa atau yang kebiasaan banget melakukan kejahatan, kriminal lah, seorang kriminal itu biasanya karena udah kriminal ya, dia bukan satu 2 kali melakukan kejahatan gitu, melakukan kesalahan, melak ya. Seorang kriminal itu biasanya hanya menghentikan kegiatan kriminalnya itu ketika dia tahu seseorang mengawasinya, seseorang mengawasinya. Nah, samalah kayak kita, berlalu lintas nih, ini kadang-kadang suka gini nih, eee, aturan-aturan itu dibuat, ya entah itu aturan agama atau aturan, apa ya, bukan aturan agama, tapi itu sebetulnya tidak bertentangan kepada agama, ya, aturan negara itu dibuat untuk melindungi semuanya, untuk ketertiban bersama, ya. Kebanyakan mereka misalkan gini, masih banyak di antara kita yang berkendaraan motor, tapi tidak pakai helm. Alasannya kenapa? Alasannya karena nggak ada polisi. Karena nggak ada polisi nggak bakal ditilang. Nah, nggak bakal ditilang. Padahal ini sebenarnya konsepnya sama ya, itu namanya peraturan, ya, sekalipun itu tidak bertentangan kepada aturan agama, itu tidak bertentangan kepada aturan agama, diikuti aja. Diikuti aja, toh insya Allah itu untuk kebaikan bersama. Ya namanya dia, motor, berkendaraan, mau jauh atau dekat, ahsannya dia harus tetap memakai helm. Kenapa? Karena apapun itu, jauh atau dekat namanya aspal itu tetap keras. Kalau kepala kena aspal, nauzubillah min dzalik, itu akan pecah, hancur. Ini bukan karena gini, "Wah, tenang aja kok, takdir emang di tangan Allah," gitu kan. Kalau emang mau mati, mati gitu kan, gitu. Oke, ingat, walaupun takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, walaupun takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi di situ ada peran ikhtiar, ikhtiar dan doa.
Jadi misalkan emang dia mati gara-gara kecelakaan motor, nauzubillah min dzalik. Tapi dia sudah ada ikhtiar memakai helm, dia mematuhi aturan lalu lintas. Kalau dia, eee ada apa namanya, lampu merah dia berhenti dan lain sebagainya. Maka ketika dia mati, insya Allah, Allah sudah melihat itu bagian dari ikhtiar dan doanya dia. Ya, insya Allah itu sudah ada nilai pahala. Itu sudah ada nilai pahala, ya. Balik lagi, terus jangan juga, gampangin misalkan, "Oh tenang aja aku udah berdoa, udah zikir pagi, insya Allah nggak bakal kecelakaan," gitu. Ya insya Allah kalau Allah mengizinkan. Tapi itu jadi kayaknya, apa ya, eee, gampangin banget bahwa doanya dia bakalan diterima sama Allah, yakin diterima sama Allah, nggak tahu gitu kan. Nah, perkara takdir itu tetap ada ikhtiar dan doa, tetap ada ikhtiar dan doa, dan itu akan dicatat sebagai amal soleh, sebagai pahala, ya. Kita nggak tahu ya, Bu, kita nggak tahu nih apakah ibadah-ibadah kita itu bakalan diterima sama Allah tuh nggak tahu. Nah, makanya lakukan kebaikan-kebaikan kecil, ikhtiar dan doa kecil yang insya Allah kalau Allah ridho, Allah akan memberikan itu pahala. Jadi konsepnya tuh, jangan cuma pakai helm, jangan cuma karena ada polisi dan ada razia, no. Itu adalah bentuk dari ikhtiar, ikhtiar dari bunda-bunda melindungi diri bunda. Supaya apa? Ya supaya Allah ridho aja. Kalau emang udah waktunya kecelakaan kecelakaan setidaknya Allah melihat usahanya bahwa udah usaha banget ini. Pagi udah zikir pagi, terus dia juga pakai helm. Nah, jadi itu sudah dinilai sebagai pahala, ya. Balik lagi, biasanya seseorang yang melakukan kriminal, memang udah criminals gitu lah, udah criminals itu dia menghentikan menghentikan kriminalnya, kejahatannya, kalau dia tahu ada yang melihat. Nah, kalau dia tahu ada yang melihat, sama seperti orang pelanggar lalu lintas, dia baru taat kepada lalu lintas ketika dia tahu di depan ada razia. Makanya dia, "Oh, di sana ada razia, Bo, kita pakai helm," gitu. "Oh, di sana ada razia, kita pakai seat belt." Nah, berarti dia tuh melakukan taat kepada aturan karena dia hanya sekedar, takut sama orang lain, bukan karena dia kesadaran dari diri dia sendiri. Ya, makanya di sini, ya, Allah tuh mengingatkan kita bahwa bi annallaha yara. Allah itu mengingatkan bahwa setiap detik setiap detik Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu melihat kita, ya. Tidak pernah, apa ya, tidak pernah sekalipun Allah itu melewatkan untuk menyaksikan kita, gitu kan. Jadi makanya aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, sekalipun kita bersikap baik, pura-pura baik di hadapan orang lain, tapi ternyata kita berdusta, ya, atau menjelekkan orang lain, Allah itu melihat. Allah itu Maha melihat. Jadi, makanya kalau di surah, apa namanya, di surah Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, di situ ada, maka adapun bagi orang yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat dzarrah, i Allah akan perlihatkan. Dan, eee yang mengerjakan keburukan walaupun seberat dzarrah, dzarrah itu adalah satuan terkecil ya, satuan terkecil dari partikel. Jadi kayak atom lah, satuan terkecil dari partikel itu kan atom, itu Allah pasti akan melihat. Jadi tidak ada satupun yang luput dari perlihatan apa,
penglihatannya Allah, gitu. Jadi semua itu udah dicatat kok, udah dilihat sama Allah. Jadi kayak kita tuh nggak bisa, apa ya, eee, nggak bisa nggak bisa mengelak. Semua yang dilakukan itu tidak ada yang luput dari kacamatanya Allah. Semua itu dilihat, ya. Tapi, nah, Allah itu tugasnya tugasnya Allah dan para malaikat untuk menguliti kesalahan orang lain, untuk mengeliti dosa-dosa orang lain. Tapi buat kita apa? Buat kita sebagai hamba yang beriman itu disebutkan di surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu afwan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la afwan, agak error. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12 ya. Ini disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang." Jadi dari ini nyambung, terinspirasi dari alam ya'lam bi annallaha yara, ya kan? Eee, Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha melihat. Tidak ada yang luput dari penglihatannya Allah. Yang Maha melihat itu Allah. Yang bisa melihat sekecil-kecilnya kesalahan orang itu Allah dan bala tentaranya dan para malaikat yang mencatat. CCTV-nya Allah. Tapi kita sebagai orang, sebagai manusia biasa itu tidak punya hak untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kadang-kadang kadang-kadang di kehidupan real itu, ya sering lah ya, banyak lah, banyak hal-hal yang mengundang kekepoan kita, ya, mengundang kekepoan kita tentang sesuatu gitu kan. Nah, syarat hidup damai adalah stop kepo kepada orang lain. Nah, itu kalau kita mau hidup damai, stop kepo terhadap orang lain. Misalkan ini sebagai lucu, dulu tuh ada headlines tentang sampai masuk berita ya, kayak di Depok, dia tuh tetangganya tuh cerita ke orang-orang, mengadu domba ke orang-orang bahwa dia merasa, si A itu merasa bahwa si B ini melihara tuyul. Kenapa? Karena si B ini hidupnya kayak bahagia, mungkin rumahnya besar, tapi nggak kelihatan dia bolak-balik dari, berangkat pagi pulang sore itu nggak kelihatan, berangkat pagi pulang malam apalagi nggak kelihatan. Nah, jadi dia tuh, mmm, me apa ya, menyebar fitnah bahwa si B ini adalah melihara tuyul gitu kan, memelihara pesugihan tertentu. Padahal si B ini adalah pekerjaannya ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, work from home. Jadi dia pekerjaannya mungkin IT atau ya software software engineer, IT engineer, atau web developer atau apa itu kan dikerjakannya di rumah. Atau game developer itu dikerjakannya di rumah. Tapi banyak uang gitu kan. Atau dia mungkin affiliator itu kan, oh jangan salah nih ya, affiliator, itu duitnya bisa banyak. Nah, oh ini maaf ya, ngomongnya jadi agak macam-macam. Jadi, kalau bunda-bunda mau mencari penghasilan yang
halal, penghasilan tambahan yang lebih halal, kalau dibanding-bandingkan antara dropshipper sama affiliator, mana yang lebih halal antara dropshipper dan affiliator? Yang lebih halal itu adalah affiliator. Kenapa? Kalau affiliator itu kan kesannya nih konsepnya affiliator itu adalah dia itu cuman sekedar mempromosikan suatu barang ya, lalu, eee, tapi semua pembayarannya itu langsung ke si pemilik barang. Sedangkan dia sebagai affiliator itu nanti dapat langsung, dapatnya itu dari persenan, persenan dari si, eee, pemilik barang yang sudah dikelola oleh marketplace, misalkan Shopee gitu kan. Jadi orang-orang itu kan beli barang yang dia promosikan nggak langsung transfer ke dia kan, tetep transfer ke rekeningnya Shopee, nanti Shopee mentransfer ke pemilik barang, baru nanti di akhir ada hitung-hitungannya buat diberikan kepada affiliator. Nah itu insya Allah nggak apa-apa, karena ini akadnya masih akad yang syar'i. Berarti dia cuman mendapatkan uang dari hasil dia marketing. Sedangkan kalau dropshipper itu dia menjual barang, tapi barangnya nggak ada di dia, itu akadnya adalah akad batil. Dalam Islam, eee, ya afwan tadi barangnya nggak ada di dia, tapi transfernya ke dia, itu salah, itu akadnya akad batil. Jadi kalau yang namanya dalam Islam itu, kalau akad itu menjual, jual beli barang itu barangnya harus sudah ada, gitu. Oke, balik lagi ke tadi si tetangga. Jadi, dianggapnya tetangganya itu punya tuyul. Dia menceritakan kepada orang lain, "Ah, dia punya tuyul gini gini." Ternyata si tetangga itu sampai diklarifikasi segala. Itu ternyata pekerjaannya dia memang, pekerjaan yang dari rumah. Pekerjaan dari rumah yang bisa menghasilkan banyak uang. Jadi nggak kelihatan dia keluar rumah pagi terus pulang malam atau pulang sore nggak kelihatan. Nah, gitu. Jadi ini kan sudah dosa kan jatuhnya. Pertama dia, eee, berprasangka buruk kepada tetangganya, ya, dzonna, suudzon, terus lalu dia berusaha mencari-cari kesalahan si orang itu, ya, dan dia menyebarkannya kepada orang lain, itu nggak boleh. Jadi kalau kita tahu, jadi gini, jadi insya Allah kalau kita tahu aib saudara kita, tutupi aja aibnya itu. Biar apa? Biar Allah ridho one day kalau kita punya aib, Allah menutupi aib kita juga dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kita semua punya dosa, punya aib yang berbeda-beda, level aibnya tuh berbeda-beda. Insya Allah kalau kita melindungi aib saudaranya, insya Allah kita juga akan dilindungi sama Allah. Ya, insya Allah gitu. Jadi, eee, kurangi kekepoan kita dengan menyibukkan diri kepada sesuatu yang bermanfaat. Oke, jadi ingat, dari apa, "Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi annallaha yara." Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah kamu lihat bagaimanakah pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan wa tawalla dan berpaling, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Allah melihat segala perbuatan. Mau orang itu berdusta, mau orang itu melakukan kejahatan, terserah dia. Biar Allah nanti yang akan mengadili suatu saat nanti. Jadi takutnya adalah gini, kita tuh sibuk menghakimi orang lain, sibuk menghakimi dosa orang lain, kan kadang-kadang ada suka ya, ada misalkan, tuh ada di komplek kita itu ada kelihatannya perempuan, kok pulangnya malam ya, terus itu bajunya seksi lagi, terus dianterin pakai mobil yang berbeda-beda. Ya padahal mungkin bokar ya gitu kan. Terus nanti kita, sibuk menggunjingkan, "Oh itu dia gini-gini, mungkin dia pekerjaannya gini 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 gini." Nah, wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi dengan orang itu, jangan-jangan kita masih sibuk menggunjingkan orang itu, ternyata orang itu udah tobat gitu kan. Terus bertahun-tahun kemudian kita masih ingat pekerjaan, dugaan kita tentang pekerjaan orang itu, ternyata orang itu sudah hijrah gitu kan. Mungkin dia pindah ke tempat lain, ternyata dia sudah berpakaian syar'i banget gitu kan. Terus
kita masih membahas tentang orang itu, "Oh, dia itu dulu kan mantan pelakor. Oh, dia itu kan, dulu tuh mantan" apa namanya, pemandu sorak, kok pemandu sorak? Mantan LC, bla bla bla, ternyata orangnya itu di sana sudah tobat, sudah berpakaian panjang, kita masih menggibahi dia. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan begitu ya. Oke. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi annallaha yara. Lanjut ke ayat selanjutnya. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an binnasiyah. Kalla, sekali-kali tidak. La'in lam yantahi. Yang tahi itu tadi kayak, ara'aital ladzi yanha, yanha, sama, yantahi, yanha, sama, berhenti, stop, ya. La'in lam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti, lanasfa'an niscaya kami pegang, kami tarik, ya, jenggut, renggut, gitulah. Lanasfa'an tuh kayak renggut, gitu. Nasiyah, nasiyah itu adalah, ubun-ubun, bagian depan dari kepala. Jadi, ya ubun-ubun ya nyebutnya. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an binnasiyah. Nasiyah, shad itu bukan shin, bukan nasyiyah, tapi nasiyah, shad bukan shin, tapi jadi s aja ya, sin. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an binnasiyah. Kalla, sekali-kali tidak. La'in lam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti, lanasfa'an binnasiyah, lanasfa'an binnasiyah. Lanasfa'an, niscaya kami tarik, binnasiyah, dengan ubun-ubunnya. Lanasfa'an binnasiyah. Ya. Jadi Allah mencela orang yang melarang orang yang beribadah di dalam masjid. Ya, contohnya Abu Lahab. Dan Allah ini mengancam bahwa kalau mereka tidak menghentikan perbuatannya, nanti di akhirat nanti Allah akan mencabut ubun-ubunnya, menarik nyawanya seketika. Ya, pokoknya yang ditarik tuh ubun-ubunnya dulu. Ini agak relate sama sebelumnya kan aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah kamu perhatikan dia yang suka berdusta dan watawalla dan berpaling, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an binnasiyah. Kalau dia tidak yantahi, kalau dia tidak stop menghentikannya, lanasfa'an binnasiyah, kami akan renggut, kami akan tarik nasiyah. Nasiyah itu adalah kepala bagian depan, ubun-ubun, ya. Jadi kepala bagian depan itu adalah nasiyah, ya. Nah, di ayat 16-nya itu, nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kepala bagian depan, ya. Kadibatin, kadibatin itu pendusta, khati'ah, durhaka atau pendosa, ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubunnya, kadibatin, pendusta, dan khati'ah, dan orang yang durhaka, ya. Jadi nanti apa yang ditarik? Lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyahnya siapa yang ditarik sama Allah nanti di akhirat, di neraka? Kata Allah, nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang pendusta dan yang suka berbuat dosa. Ya. Kenapa kok di sini dituliskan nasiyatin
kadhibatin khati'ah. Nasiatin ujung kepala bagian depan. Kalau kita tahu di pelajaran biologi, kepala bagian depan itu adalah tempatnya otak. Ya, kepala bagian depan itu adalah otak. Kalau lihat dari sekepala tempurung kepala gini, otaknya itu ada di depan sini. Ya, di bagian depan itu. Dan apakah guna otak? Otak itu yang memproses segala eh aksi. Actionnya itu di otak. Ya. Jadi sebelum kita mau melakukan sesuatu, yang berpikir itu adalah otak. Yang merancang kebohongan-kebohongan itu adalah otak. Ya, jadi yang merancang karangan-karangan novel atau kebohongan-kebohongan apapun itu otak. Otak yang merancang. Yang merancang tipu daya itu juga otak. Yang merancang rencana untuk mencopet itu juga otak. Ya, jadi si otak ini bertanggung jawab pada dosa yang dilakukan manusia, gitu. Karena dia yang paling ya bertanggung jawab, karena yang memproses segala macamnya itu adalah si otak, ya. Ada hati, hati itu kolbu, kolbu itu kan ya kalau terasah ya, kolbu itu bisa saja tidak terasah. Kayak misalkan anak kecil itu kan sebetulnya anak kecil itu nggak bisa bohong sama sekali. Anak kecil itu nggak ada, aslinya nggak bisa bohong. Karena dia fitrah kan. Tapi by the time, seiring dengan waktu si anak ini belajar bohong karena dia melihat sekelilingnya. Kira-kira seperti itu. Dan kita pun kalau kita suka ini nggak sih, kadang-kadang suka gini nih, kita mau melakukan satu tindakan, satu halnya itu kadang-kadang, apa ya namanya, eee, sebetulnya biasa aja sih. Oh, misalkan nyontek lah ya, nyontek gitu. Dulu awal-awal mungkin pas nyontek kita akan merasa, "Aduh, salah nggak sih?" Gitu kan. Masih ada rasa kayak gitulah. Atau kita ngebohongin orang yang, "Aduh, aku bohong lagi sama dia, salah nggak ya?" Gitu. Tapi by the time lama-lama kalau keseringan nyontek jadinya tuh tidak terasah lagi, udah biasa banget, gitu. Oke? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubunnya, kadzibatin orang yang berdusta, dan khati'ah, dan yang pendosa. Ya, kenapa yang ditarik ubun-ubunnya? Karena ubun-ubun ada otak. Di otak itu adalah yang berperan untuk memproses, untuk melakukan sesuatu. Oh, iya, afwan bunda-bunda solehah, demi Allah, ini kalau saya cerita-cerita seperti ini kan tadabbur ayat ya, itu dinikmati aja, insya Allah bisa diambil hikmah, jangan dibikin malah pusing, "Aduh artinya," enggak kok. Saya tuh pasti kan ditanyanya, eee, kalau kalau sudah terbiasa, udah bertahun-tahun ngaji sama saya pasti tahu lah ya, yang ditanya itu intisarinya. Kalau misalkan ada kata yang per detil, itu pasti kata-kata yang memang familiar, kayak kadzibah gitu kan, kadzibah, mujrimin, orang nolong dosa, itu tujuannya apa? Biar nanti terbiasa dengan bahasa Arab. Bunda kalau ngafalin sendiri di rumah, insya Allah Bunda nggak akan tahu ini konsepnya ini seperti apa gitu, nggak tahu ceritanya kenapa begini, nasiah itu apa, itu nggak akan tahu. Makanya insya Allah ini di sini dibantu untuk memahami ayat per ayat. Dan insya Allah ada hikmah dari apa yang disampaikan, ya. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Sekali-kali tidak, kalau kamu nggak berhenti, lanasfa'an, kami pasti akan renggut bin-nasiyah, ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya siapa? Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang orang-orang yang berdusta, dan khati'ah, orang-orang yang berdosa, gitu. Ubun-ubunnya orang yang berdusta dan yang berdosa. Oke, di ayat 17, tinggal dikit-dikit ya, kita ini aja ya.
Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u, maka hendaklah dia memanggil nadiyah, kaumnya atau golongannya. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Nadiyah itu golongannya. Jadi Allah mempersilahkan mereka ini, orang-orang ini, geng orang-orang yang berdosa, gengnya si Abu Jahal, ini kan ceritanya tentang Abu Jahal tadinya. Yang suka menghalang-halangi orang melakukan ibadah itu, Abu Jahal yang petentang-petenteng karena dia merasa punya banyak follower, punya banyak uang untuk membeli orang, ya dia sebagai pemimpin terbesar gitu. Allah mengancam, kalau mengancamnya tuh kayak gini, "Sok atuh nanti kalau misalkan di neraka kamu mau panggil bala bantuan, sok panggil," gitu kan. Panggil bala bantuannya. Ini kayak ngeledek sebetulnya. Padahal nanti di akhirat tidak ada yang bisa membantu manusia. Status yang bisa membantu itu apa nanti? Di akhirat nanti yang bisa membantu adalah ya Allah aja. Allah nanti lewat wasilahnya Rasulullah gitu kan. Kalau kita memang nah, kalau 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 kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Beriman itu bukan cuma sekedar tahu ya, Tuhan kita adalah Allah, Rasul kita adalah eee Rasulullah gitu. Nabi Muhammad SAW bukan sekedar itu, tapi menjalankan sesuai perintahnya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita bahkan tidak melakukan sunnahnya, nanti Rasulullah, "Ih, kamu golongan siapa? Ngaku-ngaku golongan saya, kok toh kamu tidak melakukan sunnah yang saya ajarkan." Nah, ini disebutkan, "La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun." Tidak ada yang mampu menolong mereka. Tidak ada yang mampu menolong mereka, padahal mereka punya bala tentara. Yang mampu menolong mereka nanti itu adalah Allah. Cuman Allah nanti yang bisa menolong kita nanti. Ya. Oke, jadi nyampur ke surah lain. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Maka hendaklah dia memanggil nadiyah, kaum atau golongan. Gitu. Nanti orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang yang mengikuti jalan selain jalannya Rasulullah SAW, itu nanti akan disuruh sok panggil pemimpinnya, suruh bareng gitu, belain. Apakah dia akan membela? Mereka yang biasa menggunakan dukun untuk melakukan segala hajatnya, nanti Allah akan tantang dia, panggil tuh dukunnya, bisa nggak menyelamatkan kamu? Gitu. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Kata Allah, kamu silakan falyad'u nadiyah, maka kamu panggil deh tuh nadiyah golongan kamu. Nah, Allah bilang, sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u, maka kami akan panggil, kelak kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah ini adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini adalah apa? Salah satu malaikat penjaga neraka yang terkenal bengis. Ya, yang terkenal bengis. Nah, jadi ini si Zabaniyah ini penjaga neraka yang terkenal bengis. Ya. Jadi ini kayak diadu gitu. Coba nanti pelindung kamu itu kuatan mana sama punyanya Allah, sama malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat Zabaniyah yang terkenal besar, dan dia tuh dan sama seperti malaikat-malaikat lain, mungkin punya sayap ya.
Yang ada dalilnya sih malaikat Jibril tuh, malaikat Jibril punya 600 sayap. Dan sayapnya itu kalau dibentangkan, dibuka semuanya, maka seluruh cakrawala ini bakalan tertutup sama sayapnya dia. Sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah. Oke, terakhir. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah, zabaniyah, afwan, zabaniyah, zabaniyah itu penjaga neraka. Ya. Yang terakhir, oke. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, janganlah, la tuti'hu, tuti'hu janganlah kamu, tuti'hu patuh. Ini, taat itu dari kata ta'at. Ta'at itu adalah asal kata dari tuti'hu ini. Ya. Tuti'hu karena depannya ta, ini kamu patuh kepadanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan dekatkanlah. Maksudnya apa? Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi ini maksudnya Allah meminta Nabi Muhammad SAW atau siapa saja yang ingin beribadah ya agar tidak takut dan tidak mematuhi ancaman orang yang melarang mereka sholat. Ya. Apapun yang terjadi, walaupun sholat dilarang, tetap sholat. Mereka diminta untuk tetap melaksanakan ibadah dengan tekun, apalagi sholat ya, ini kan. Nah, kalla la tuti'ahu, dan janganlah kamu patuh kepadanya, kepada orang yang melarang untuk sholat. Tapi malah disuruh wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan dekatlah kepada Allah. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Kita ulang. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Allah. Oh, kaki tangannya namanya uqbah. Uqbah. Oke. Uqbah. Nah, nih. Ayat 13. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita. Apakah kamu lihat bagaimanakah pendapatmu? In kadzdzaba, orang yang berdusta, wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran ya, dan mendustakan kebenaran Allah. Aro'aita itu alifnya ketemu ya itu adalah sifat lin, in kadzdzaba nun sukun ketemu kaf itu adalah ikfa. In kadzdzaba, zalnya ujung lidah ya bertemu dengan gigi seri atas, kadzdzaba. Kadzdzaba. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah kamu perhatikan atau bagaimanakah pendapatmu pada orang yang kadzdzaba, mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, tidakkah mereka mengetahui bi annallaha,
Sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah yara, maha melihat. Ya'lam bi itu, mimnya ketemu ba ikhfa syafawi ya, gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Bi anna, nunnya gunnah. Allahu yara, lamnya 2 harokat, roknya juga 2 harokat. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Ayat 15-nya. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Kalla, sekali-kali tidak, la illam yantahi, kalau kamu tidak berhenti, ya, kalau kamu tidak berhenti melakukannya tadi, mengganggu orang sholat, la nasfa'an, kami pasti akan renggut nasiyah, bin nasiyah, ubun-ubunnya. Kalla, lamnya 2 harokat mataba'i, la illam, nun sukun ketemu lam langsung dilebur ya, idgham bil gunnah. La illam yantahi, nun sukun ketemu ta itu adalah ikhfa. La nasfa'an, tanwin ketemu ba itu adalah ikla. Alif lam samsi bin nasiyah itu alif lam samsiyah, nunnya 2 harokat, gunnah dan mataba'i. Kalla la illam yantahi lanasfa'an بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Sekali-sekali tidak, jika kalian tidak berhenti, kami akan renggut ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya siapa? Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubunnya, kadibatin, orang-orang pendusta, khati'ah, khati'ah, dan orang yang berdosa. Nah, nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, nunnya matabi'i, tanwin ketemu kaf itu ikfa, tanwin ketemu kha itu adalah izhar, jelas. Ya, kadzibatin khati'ah. Kha-nya 2 harokat. Matabi'i. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang berdusta dan yang berdosa. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Maka panggillah nadiyah, golonganmu. Falyad'u nadiyah. Ya, dalnya itu qalqalah, pantul. Nadiyah, nunnya 2 harokat, matabi'i. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Dalnya itu qalqalah, zainya itu ada alif lam samsiyah sebelum zai, baknya matabi'i 2 harokat. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan panggilkan si zabaniyah, zabaniyah, malaikat zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Satu lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini adalah sujud tilawah ya. Di sini ada sujud tilawah. Disunahkan, ingat sunnah bukan wajib, disunahkan untuk melakukan sujud. Ya, sujud bacaannya bagaimana? Nah, nih bacaannya mayoritas ulama baca subhana rabbiyal a'la saja sudah nggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap bisa juga, itu namanya sujud tilawah ya. Yang pakai sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu,
wa saqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Jadi, ini sunnah ya. Sunnah itu berarti kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tak apa. Tapi ingat, syarat-syarat sujud itu ahsannya di mana? Ahsannya menghadap kiblat dalam keadaan, menutup aurat, apalagi ini ya, ahwat, menutup aurat dan, eee menutup aurat dan dia dalam menghadapi kiblat, gitu. Menghadap kiblat, nutup aurat di tempat yang suci. Jadi jangan kalau lagi baca, lagi ada di masjid lagi di masjid, di kereta itu ada baca ini langsung sujud, enggak juga. Nah, intinya adalah tidak tidak apa namanya, tidak mengundang. Nah, balik lagi tentang tata cara sholat di dalam kendaraan. Kendaraan itu bagaimana sholatnya, ingat dalilnya itu aqimus shalah, dirikanlah sholat. Berarti intinya sholat itu asalnya berdiri, kalau tidak mampu baru duduk, kalau tidak mampu baru tiduran. Tapi kalau kita mampu berdiri tapi kita ada di kendaraan umum, misalkan ada di kereta atau ada di pesawat, apa yang dilakukan? Waktu takbiratul ihram ini tetap berdiri sebetulnya. Tetap berdiri, baru nanti yang lain itu duduk, gitu. Balik lagi, itu kalau memungkinkan ya, memungkinkan gitu, lebih tahu lah ya, tapi kalau saya biasanya biarpun di pesawat ataupun di kereta, pas waktu takbiratul ihramnya, Allahu Akbar tuh berdiri, baru selebihnya duduk, ya sujud dan ruku dan lainnya tuh duduk, gitu. Itu, terus, wudunya gimana? Wudunya tetap pakai air, Bun. Kalau masih ada air, nggak pakai tayamum. Caranya gimana? Ya, makanya kalau saya siap kalau pergi ke mana-mana tuh selalu bawa semprotan. Semprotan air semprotan itu, eee, botol dikasih air gitu kan, dikasih air, airnya air suci ya, suci dan mensucikan ya. Itu nanti buat wudu. Yang penting wudunya yang wajib aja ya, eee yang wajib apa berarti ya, buka dari telapak tangan sampai sampai ke siku, dan satu lagi, mungkin kaki kaki juga sampai ke pergelangan itu. Itu biasanya ditambahin gitu juga. Nah, kadang-kadang bahkan saya kalau udah pakai air itu dilengkapin juga nggak apa-apa, toh juga kita nggak repot ya, karena pakai semprotannya, lengkap gitu, lengkap nggak apa-apa, walaupun cuman satu kali satu kali. Nah, ini penting banget, nanti kita mungkin belajar, fikih juga kali, fikih untuk apa namanya, wudu ya, sama sholat. Jadi bukan semata-mata, oh ada di kendaraan terus nggak sholat, nggak juga. Tapi kan kita ada rukhsah, rukhsahnya kita itu adalah kalau lagi safar boleh dijamak, jamak dan qashar, boleh, boleh banget. Mengambil rukhsah itu adalah sunnah. Kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan sampai nggak sholat. Tapi juga bukan berarti menggampangkan sholat. Jadi kalau, syariatnya kalau kita sholat saat safar itu ya, mau jamak qashar gitu, niatinnya dari jauh. Maksudnya dari gini, kita mau keluar gitu kan, oh, eee, mau keluar tuh udah di konsep, "Oh, kayaknya aku nanti jamak takdir atau jamak takdim," gitu. Itu udah jadi bukan karena, "Ah, ya belum sholat, jamaah aja deh," nggak gitu. Tapi dari awal sudah diniatin. Sudah diniatin melihat ininya, sikon. Tapi asalnya adalah kalau kalau misalkan kita bepergian, usahakan jamaah takdim aja, ya. Kita nggak tahu nanti apakah semenit ke depan kita masih hidup atau enggak, itu, ya. Ap Ya apalagi sampai berjam-jam kemudian. Oke. Oke, saya ulang lagi tadi hikmah yang diambil dari ayat-ayat yang baru saja kita telaah, bedah adalah
bahwa Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kita jangan jadi seperti orang yang apa ya, takut cuman kalau dilihat doang. Kalau nggak dilihat kita nggak takut. Kita kita tuh bersikap baik kalau ada orang-orang teman-teman kita yang sesama baik, tapi kalau tidak ada mereka kita melakukan keburukan, tuh nggak boleh kayak gitu. Ya, insya Allah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya pun tidak luput dari kesalahan, bunda-bunda juga. Jadi kayak kita saling mengingat mengingat saling ingat mengingat gitu kan dalam kebaikan. Insya Allah kita nanti bisa bergandengan bareng-bareng nggak cuma di dunia tapi juga di surga. Nah, karena Allah Maha melihat, camkan di dalam benak kita bahwa alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, mudah dan Allah tuh Maha melihat dan segala sesuatu itu walaupun sudah takdir, ingat tetap ada peran doa dan ikhtiar. Doa aja nggak cukup, Bun. Bunda minta supaya dibukakan rezekinya, pintu rezeki sebesar-besarnya tapi nggak kerja, Allah nggak ridho mungkin, gitu. Ya, kalau misalkan dikasih juga rezeki, ya memang sudah ditulis, tapi mungkin jadi kurang pahalanya, poin pahalanya. Jadi masuk surga itu nggak segampang kita mengerjakan kebaikan terus langsung masuk surga. Kita nggak tahu kan kebaikan itu bakalan diterima sama Allah apa enggak. Makanya banyak-banyakinlah untuk ikhtiar dan doa. Nih lagi, saya ingetin lagi, yang suka motoran, coba, ya Allah, sayang-sayang badan kalian, coba berusaha tertibkan, ini karena, apa ya, dalam rangka ikhtiar menjaga badan. Ya, pakai helm, deket atau jauh pakai helm deh, coba deh, jangan cuma, ya udah, ya disuruh sama Bu Risma suruh pakai helm, no, bukan, ini saya mengingatkan Bunda ini adalah bagian dari ikhtiar, ada doa dan ikhtiar. Mau Bunda nanti doanya, banyak, kalau tidak disertai dengan ikhtiar nanti poinnya kurang. Karena kan nanti penilaian surga itu doanya ada, contreng gitu kan, nanti mungkin malaikat-malaikat yang mencatat amal kebaikan itu, oh ikhtiarnya juga dicontreng juga, gitu. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran nggak hafal-hafal, malaikat itu sudah mencatat, dicontreng, oh dia sudah menghafal, kalau nggak hafal juga dicontreng lagi, udah. Terus dicontreng, dia pas ujian masih nggak hafal, dicontreng. Itu adalah poin-poin kebaikan. Bisa saja orang-orang yang hafal banget Al-Quran, contrengannya, poinnya itu lebih sedikit daripada poin orang yang nggak hafal-hafal, tapi dia tetap berusaha untuk menghafalkan, gitu. Ya, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang kelak akan membawa kita ke surga, nggak tahu. Tadi apa? Alam ya'lam bi annallaha yara, karena, eee, kita biasakan untuk paham bahwa CCTV-nya Allah ada di mana-mana, tugasnya untuk, yang mengamati orang lain itu adalah tugasnya Allah dan bala tentaranya, maka kita usahakan kurangi kekepoan kita. Nggak kunci hidup bahagia adalah tidak, sedikit mengetahui drama hidup orang lain. That's it. Sedikit mengetahui kesalahan orang lain. Ya, karena emang gini kan, semut di seberang lautan tuh kelihatan, tapi gajah di depan mata tuh nggak kelihatan, emang begitu. Kadang-kadang kesalahan kita tuh nggak tahu, tapi kesalahan orang lain yang kecil tuh tahu, gitu. Pokoknya udah. Terus juga, biasakan ya kebanyakan dosa kita itu gara-gara kebanyakan omong. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kita dikitin aja omong, nggak usah, kalau perlu gimana ya, eee, nggak usah banyak ngomong kalau nggak ditanya, gitu, ya. Kalau ditanya pun, kalau tidak berkenan untuk menyampaikan lebih baik diam, ya. Biar apa, biar kita nggak usah pusing lagi nanti dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita sampaikan, gitu. Nah, semua orang punya drama kehidupan, ya. Insya Allah semua orang punya dosa, semua orang punya aib. Kalau, ya ahsannya kita kalau ada itu sampaikan dengan baik, terus berusaha untuk tutupi aib saudara kita supaya Allah insya Allah ridho suatu hari nanti kalau kita punya aib itu ditutupi juga sama Allah, gitu. Ya.
Oke, baiklah. Tunggu, ada lagi pertanyaan kah? Sebentar. Untuk investasi surat utang negara, aplikasi bibit dan bla bla bla, alalkah ini? Kalau menurut hukum syar'inya ya, ini saya balik lagi hukum syar'inya, yang disebut dalam investasi itu di dalam Islam tuh hanya mengenal eee, tidak mengenal saham ya, karena kalau saham itu saham yang dikenal di dalam Islam itu saham itu lebih ke syirkah. Syirkah, jadi beberapa orang bergabung menyatukan uang, mungkin ada yang dia menyumbang uangnya, ada yang menyumbang keahliannya dan lain-lain sebagainya, itu namanya bersyirkah. Jadi ketahuan siapa nyumbang berapa, itu ketahuan dan mereka berbisnis bersama. Itu dengan akad yang sudah disepakati dia pembagiannya berapa itu. Nah, tapi kalau saham sebetulnya mayoritas ulama ya, ulama, yang paham fikih muamalah fikih muamalah itu tidak menyetujui, konsep saham. Karena pertama adalah di dalam saham itu faktor, ketidakpastiannya tuh besar, jadi mirip kayak judi slot jadinya, ya. Karena kan itu kan jual beli, dan itu fiktif pula, maksudnya nggak kelihatan gitu. Sama kayak kripto dan lain sebagainya itu itu tidak di dalam Islam tuh konsepnya adalah gini, kalau berbisnis itu kelihatan barangnya. Harus kelihatan barangnya, gitu. Dan, bisa dipertanggungjawabkan. Yang memberi uang tuh kelihatan mukanya siapa, gitu kan. Terus yang, jadi tahu bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk menghindari resiko-risiko, gitu kan. Afwan ya, ini saya hanya menyampaikan sesuai dengan pengetahuan saya, ya, tentang fikih muamalah, gitu kan. Jadi kayak karena khawatirnya gini, kalau misalkan, eee konsep saham itu kan ya itulah beli jual gitu kan. Kadang-kadang juga, karena kita hanya sebagai orang luar beli saham, kalau beli saham cuman 1.000 lembar, 100.000 lembar itu mah belum ada apa-apanya dari keseluruhan aset perusahaan gitu kan. Oke. Oh, ini ada menarik juga ya, banyak pertanyaannya. Dari keseluruhan aset perusahaan ya. Jadi, eee, jadi kayaknya itu kayak sesuatu yang tidak pasti banget. Makanya kalau terjadi sesuatu dengan perusahaan itu, kita nggak bisa komplain, nggak bisa memperjuangkan hak kita, gitu. Karena nggak kelihatan gitu. Beda sama kalau kita benar-benar bersyirkah dengan 10 orang masing-masing misalkan dengan 9 orang lah gitu, dengan 9 atau ya 9 orang gitu kan, semuanya ada yang 10%, 20%, 10%, 10% gitu, dan yang satu dia cuman menyumbangkan keahlian dan tenaga gitu. Nah, itu kan ketahuan. Jadi kalau ada masalah apa-apa dengan perusahaan yang mengakibatkan tidak bisa mendapatkan pembagian dividen, dia bisa tanya, bisa komplain. Jadi intinya tuh kalau akad syar'i itu adalah akad yang mengurangi kebatilan, mengurangi, kerugian yang tidak berdasar, gitu, ya. Di dalam Islam ada nggak, investasi? Ada. Investasi di dalam Islam itu sudah disebutkan yang ada zakat-zakatnya itu. Misalkan ya, dia investasi dalam bentuk emas, tapi dia ada zakatnya ya, setelah melewati 85 gram dia tertahan selama setahun, maka dia harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terus investasi di dalam bidang pertanian ada, nanti namanya zakat pertanian, ya, zakat peternakan. Itu nanti di di apa, ada zakatnya. Terus ada lagi zakat, perdagangan, itu juga tijarah gitu, itu ada juga ininya. Jadi ada banyak hal-hal kita bisa menginvestasikan
dana kita, gitu kan. Ingat, tujuannya orang beriman untuk berinvestasi itu tidak semata-mata mendapatkan keuntungan yang besar, tidak semata-mata wa atharul hayatad dunya, mengutamakan kepentingan dunia, mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan supaya kita lebih makmur, enggak, tapi lebih kepada, eee, ikhtiar 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 supaya bagian dari ibadah kepada Allah. Ikhtiar, "Oh, insya Allah kalau misalkan berniaga menginvestasikan ini, masya Allah mungkin nanti uangnya bisa digunakan untuk kemaslahatan, untuk akhirat, untuk, bisa bolak-balik umroh atau haji dan lain sebagainya." Ingat apa lagi? Kalau kita tukar poin kita di My Telkomsel menjadi undian sebuah barang, itu bagaimana hukumnya ya Ustazah? Nah, ini sebetulnya kalau di dalam dalilnya itu adalah tidak boleh mengundi nasib. Tidak boleh mengundi nasib, ada gitu. Bahkan permainan, ada dalil juga permainan dadu itu tidak boleh ya, karena ada unsur mengundi nasib gitu. Wallahu a'lam bishawab bagaimana, tapi, mmm, tukar poinnya mungkin bisa yang nggak pakai ini kali ya, nggak pakai mesti diundi gitu kan. Wallahu a'lam bishawab ya, nanti insyaallah kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang insyaallah halal keberadaannya, ya, mmm, gitu. Terus bahkan jadi gini, kita nggak bisa lepas 100% kalau kita belum bisa 100% lepas dari riba dan debu-debu riba, insya Allah kita kurangi sedikit demi sedikit. Kayak GoPay itu kan sebetulnya masih ada debu-debu ribanya ya. Bayangin kalau kita menyimpan dana GoPay di situ sekian banyak, itu biasanya kan ada diskon khusus ya, diskon khusus. Dipakai nggak diskonnya gitu. Nah, kalau ulama fikih muamalah disebutnya nggak usah dipakai, karena itu dianggapnya adalah bagian dari ini, bagian dari riba ya, itu adalah interest. Karena kita sudah mau menyimpan uangnya di situ, di GoPay, terus makanya kita bisa dapat diskon gitu. Tapi balik lagi, itu adalah debu-debu riba. Insya Allah kita akan terlepas dari itu kan. Tapi step by step pun nggak apa-apa insya Allah. Kecuali kalau diskonnya itu untuk semua, bukan cuma yang GoPay, tapi yang tidak GoPay pun bisa. Tapi sekarang kalau, aplikasi Gojek itu bisa sih nggak dipakein diskon. Itu balik lagi ke Bunda ya. Pokoknya konsepnya sebetulnya kalau kita menaruh uang terus tidak, eee, tidak ada ujuk-ujuk itu dapat reward ya, tapi kita nggak melakukan apa-apa, ya itu takutnya jadinya riba. Kecuali kalau kita menaruh uang di satu entitas bisnis, kita tahu orang-orangnya siapa, kita juga usaha, kita juga nyumbang ide, itu enggak, itu bukan riba. Nanti kalau dapat pengembalian lebih itu namanya nanti adalah usaha, ada dividen dan lain sebagainya. Oke, itulah. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh nggak satu lagi Ustazah? Baik, gimana? Ini gimana mengenai kode sholat Ustazah? Saya pernah dengar bahwa kalau kita kan waktu muda-muda dulu kan sholatnya belum belum lengkap ya, masih bolong-bolong. Katanya itu ada yang bilang mesti dikodok, sedangkan ada yang bilang cukup dengan mengerjakan yang sunat-sunat aja. Itu gimana menurut Ustazah? Ya, eh jadi sebetulnya adalah kalau menurut sebagian mayoritas ulama memang namanya sholat itu kan, eee, ada waktunya ya. Jadi syarat sahnya sholat, rukunnya sholat itu juga pokoknya ada waktunya, ada waktu tertentunya. Bagaimana kalau sudah lewat dari waktunya itu? Jadi, keluar dari waktunya itu dia bisa mendapatkan dosa gitu. Terus ada yang menyebutkan bahwa caranya adalah, eee, tep bukan diganti, "Oh, aku nggak sholat Isya sebanyak ini, terus diganti, terus sholat Isyanya banyak," enggak. Memang lebih lebih mengganti kodenya itu adalah dengan cara taubatan nasuha,
perbanyak istighfar dan sholat nafilah. Nafilah ini adalah sholat-sholat sunnahnya. Jadi yang digantinya tuh pakai sholat sunnah, sholat rawatibnya. Ya, bukan secara ini dia nggak sholat isya selama puluhan tahun terus dihitung nggak. Tapi lebih banyakin ke sholat sunnahnya. Gini, saya balikin lagi konsepnya ya. Yang disebut fardu ain itu adalah apabila dia tidak melakukan dosa. That's it. Tidak melakukan dosa. Dia nggak ada pahala dari situ. Ya, pokoknya kalau nggak melakukan dosa. Sedangkan kalau sunnah, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala. Jadi kalau secara hitung-hitungan ya ini secara hitung-hitungan bodoh kita lah sebagai orang gitu ya. Jadi kita lihat aja, misalkan selama dari balik sampai usia sadar misalnya 10 tahun kita nggak sholat lah ya gitu kan. Ada 10 tahun. 10 tahun itu kalau dikalikan sehari 5 aja, 5 dikali 365 terus dikali 10 itu banyak lah ya gitu. Itu anggap aja itu dosanya. Bagaimana kita meleburnya? Ya meleburnya adalah kalau dosa itu kan jadinya minus ya. Kalau kita anggap dosa itu adalah minus, maka kita harus cari positif-positif ya. Positifnya adalah dengan cara memperbanyak sunnah. Memperbanyak sunnah. Jadi caranya dengan memperbanyak sunnah ya, bukan diganti dengan sholat. Iya, yang disebut qadha ini adalah mengganti sholat wajib dengan amalan yaitu tadi dengan perbanyak istighfar dan sholat-sholat sunat. Jadi kan minus ditambah plus positif. Nanti lama-lama kalau positifnya lebih banyak daripada minusnya, insya Allah mencukupi untuk menutupi si minus itu. Nah, insya Allah Allah ridho. Kemarin ada pengajian begitu. Jadi tapi katanya yang penting kalaupun nggak berhasil menutupi, yang penting ada niatnya, katanya dikerjakan sampai semampunya. Betul. Bingung juga saja ya. Betul, ya itu dari sunnah aja. Kecuali kodoknya gini nih, Bunda, kodoknya dalam waktu singkat ya. Misalkan sholat subuh ketiduran, baru bangun jam 9 atau baru bangun jam 11, kacau banget udah mau zuhur. Nah, itu langsung sholat aja. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, itu waktunya masih singkat. Lah kalau udah banyak itu udah selesai, hitungannya udah. Nggak Allah, mungkin ya Ustazah ya. ya Allah itu maha pengampun, insya Allah. Ya, makasih Ustazah. Oke. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, bila tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.